Mau tahu dong Mbak, bagaimana pendekatan PBB gitu Mbak untuk terus membuat perang ini berakhir gitu? Salah satunya mungkin Tribun kan punya namanya gerakan lokal asri ya. Lokal Nah asri. itu kenapa kami sangat senang kerjasama dengan Tribun, sebab kan ini inisiatif dari Tribun sendiri ya, gitu kan. Inisiatif dari Tribun untuk meng-highlight potensi-potensi lokal, dan itu merupakan bagian yang sah dari Sustainable Development Goals. Perjalanan SDGs Global jelas bahwa jalan ke depan menuntut lebih dari sekedar komitmen. Sebisa mungkin kita pakai energi yang bersih, atau yang bisa renewable ya. Yang memuat prinsip-prinsip perdamaian dunia. Tahun ini kemungkinan ada 5 unit di Kompas Gramedia yang akan mencegah, mengurangi, dan menebus jejak karbon. Di dunia yang kebisingan konfliknya seringkali menenggelamkan seruan untuk perdamaian. Satu lembaga telah berdiri selama hampir 8 dekade sebagai kompas moral kerjasama internasional, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita singkat dengan PBB. Di tengah tantangan disinformasi dan konflik berkepanjangan, di tahun 2025 ini menjadi momen penting 80 tahun PBB yang merupakan tahun tonggak sejarah di mana PBB tidak hanya merayakan masa lalunya, tapi juga mengarahkan ulang strategi menuju masa depan yang berpusat pada kesejahteraan yang setara untuk semua. Dalam episode hari ini kita mengeksplorasi transformasi 80 tahun PBB, urgensi agenda SDG dan bagaimana PBB mengubah pendekatannya untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Nah, untuk kita mengeksplorasi lebih jauh, saat ini sudah hadir bersama saya di studio Tribun News Jakarta, National Information Officer dari PBB, Ibu Siska Widiawati. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak. Kabar sehat, Ibu Siska? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, boleh mungkin di awal ya, Bu ya, update dari PBB terlebih dahulu, Bu. Ini kita udah hampir setengah tahun 2025 ya, Bu ya. Bagaimana perkembangan PBB di tahun ini, Bu? Oke, mungkin sebelumnya saya mengawali dengan peran dari Pusat Informasi PBB terlebih dahulu ya. Sebab kami di sini, di Pusat Informasi ini mempunyai mandat untuk yang pertama menjadi jembatan dari kampanye global terhadap member dari PBB itu sendiri di Indonesia, pasti termasuk diantaranya. Dan yang kedua adalah membawa good stories dari anggota PBB ke ranah global. Itu sebenarnya tujuan dari Pusat Informasi PBB ini. Nah, kalau ditanya PBB ini sudah sampai mana? Itu pertanyaan yang besar ya, Mbak. Yang besar. Jadi PBB sekarang berusia 80 tahun ya. Yang pasti tujuan utama dari didirikannya PBB, kalau kita lihat 80 tahun yang lalu, sebentar kita ke sejarah dulu, tahun 45 pada saat PBB berdiri tanggal 24 Oktober, sebentar lagi nih, ya 24 Oktober. Tahun yang sama dengan Indonesia Merdeka. Iya, betul, hanya beda sebulan ya, Indonesia 17 Agustus dan PBB sebulan setelah itu. Nah, pada saat PBB berdiri, itu dunia itu sudah sangat lelah dengan peperangan. Jadi PBB itu berdiri di tahun 45 pada saat Perang Dunia Kedua itu berhenti. Pada Mbak tahu korban Perang Dunia Kedua itu mencapai lebih dari 60 juta orang ya. Tapi kan dulu pendataannya tidak seperti sekarang. Jadi pastinya lebih dari itu. Jadi negara-negara itu berkumpul untuk bilang kita stop perang. Gitu ya. Sebab sebelumnya pernah dicoba juga ada organisasi dunia namanya League of Nations, tapi itu pun gagal karena ada Perang Dunia Pertama waktu itu kan. Nah itu yang membuat didirikannya PBB ini kayaknya pada saat itu negara-negara sudah kapok berulang, udah kita bikin lembaga yang bisa menjaga perdamaian. Dan pada saat itu makanya saya bawa ini, ini adalah Charter of the United Nations yang memuat prinsip-prinsip perdamaian dunia. Dan Indonesia pastinya sebagai member dari PBB juga sudah menjadikan charter ini sebagai bagian dari Indonesia dalam melakukan politik luar negerinya, gitu ya. Tujuannya sederhana sih, Mbak, jangan ada perang lagi, itu aja sih. Walaupun ya Mbak ya tapi sedihnya, ternyata sekarang masih tapi ternyata apa yang terjadi saat ini, gitu ya.
perang di mana-mana. Iya. Kita lihat apalagi dengan sosial media, kita lihat apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Ukraina. Iya. Kemudian ada perang saudara juga di Sudan dan di Kongo dan lain sebagainya. Dan PBB di mana? Gitu ya. Nah, ya seperti kita katakan tadi, PBB itu sebenarnya merupakan suatu proses yang melibatkan negara-negara yang banyak. Jadi kita sebutnya multilateral, proses multilateral. Jadi kalau ibaratnya manusia, misalnya sekjen PBB ya, dia bukan raja dunia gitu ya. Dia nggak bisa bangun tidur terus bilang, kita kirim pasukan ke sini, ke sini. Nggak bisa seperti itu, Mbak. Semua harus dengan kesepakatan dari negara-negara yang ada menjadi anggotanya. Jadi sebenarnya ini adalah apa yang terjadi saat ini. Secara jujur sebenarnya ada refleksi dari peradaban manusia itu sampai mana gitu. Apakah kita akan mau perang dunia lagi dengan Jangan sampai ya, Mbak. Ya, itu semua yang berusaha kita tahan sampai saat ini gitu. Oke. Dari yang tadinya sama-sama semuanya 100 sampai sekarang ada 193 anggota. 193 anggota pastinya sampai saat ini terus berkomitmen ya Mbak ya untuk menyudahi perang-perang yang terjadi. Iya, Sedangkan saat begitu, ini Mbak. masih berlangsung ya Mbak. Mau Betul. tahu dong Mbak bagaimana pendekatan PBB gitu Mbak untuk terus membuat perang ini berakhir gitu Mbak. Karena kita tahu ya Mbak ya di tengah indis ekonomi nih kalau misalnya udah ngomongin kondisi global saat ini kemana-mana jadinya Mbak. Ya, gini ya Mbak. Jadi apa sih yang PBB lakukan? Yang jelas kita membuat sebuah tempat di mana semua orang bisa bicara, gitu ya. Kalau Mbak lihat, kita punya banyak badan ya. Jadi ada Security Council, ada General Assembly gitu ya. Security Council, Dewan Keamanan yang kita bisa lihat secara terbuka apa yang terjadi di situ. Dewan Keamanan itu juga di General Assembly di mana semua orang, semua negara berhak menyuarakan pendapatnya di situ. Dalam proses itu kita berharap ada buffer sebenarnya, ada penyangga sehingga ini nggak semakin parah gitu. Dan pastinya yang harus ditangani juga selain mitigasi sifatnya, yang sudah terjadi ini harus bagaimana gitu ya. Yang paling utama adalah bantuan kemanusiaan. Itu yang tidak akan pernah terlepas dari tugas PBB dengan bantuan kemanusiaannya. Sebab harus ada yang mengurus semua itu gitu. Nah, dan itu yang diserukan oleh sekjen kami bahwa apapun yang terjadi, bantuan kemanusiaan itu tidak akan pernah berhenti dari kami. Jadi kami harus tetap dengan komitmen yang ada, dengan resources yang Mbak tahu ya, PBB juga mengalami krisis sekarang, itu harus tetap kami upayakan. Bahkan mungkin di Gaza sendiri, kalau saya nggak salah ya, sudah ada 100 lebih ya staf PBB yang sudah menjadi korban di sana. Sedih ya, sekali mendengarnya. tapi kan tugasnya tidak bisa berhenti ya untuk bantuan kemanusiaan itu. Gitu. Mbak Siska, aku mau nanya karena tadi ngomongin bantuan kemanusiaan itu adalah hal pertama yang dilakukan PBB ketika terjadi suatu masalah. Nggak cuman perang aja ya Mbak ya, mungkin disaster ada sesuatu terjadi, gempa bumi. Betul. Itu komunikasinya gimana Mbak untuk bantuan kemanusiaan? Karena kan ini konsepnya besar ya Mbak, untuk skala-skala besar gitu. Betul. Skala kecil juga dipegang pasti ya Mbak sama PBB Mbak. Ya, yang jelas yang membutuhkan biasanya bantuan kemanusiaan itu pasti kita menghormati dari negaranya ya. Biasanya kalau natural disaster, for example ya. Jadi yang terjadi barusan ini di Myanmar ya. Myanmar kan melakukan appeal sehingga memerlukan bantuan kemanusiaan global. Nah, itu kita akan masuk. Jadi pasti kita akan menghormati dulu dari negara-negara yang kan nggak semua bisa langsung menerima, atau pasti ada sesuatu yang sifatnya politik lah ya misalnya tapi kalau skalanya memang besar sekali seperti yang terjadi saat tsunami, itu kan juga langsung kan Indonesia melakukan appeal untuk bantuan boleh ya direct itu boleh global. Langsung Mbak nah, atau nanti itu akan panggilan dari PBB juga? Enggak, itu pasti akan dikoordinasikan setelah ada appeal dari negara tersebut, atau ya pastinya kita akan offer juga kan pasti kan negara itu member dari PBB itu kan yang berhak mengakses segala fasilitas yang kita punya gitu.
Nah, baru setelah itu kita akan mengkoordinasikan bantuan-bantuan itu gitu. Jadi misalnya, dan itu kan koordinasi dari banyak agencies ya. Ada misalnya untuk anak-anak ada UNICEF untuk pendidikan anak-anak, kemudian untuk pangan ada WFP, ini untuk kita bicara natural disaster ya. Ada World Food Program gitu. Ada banyak agencies yang akan berkoordinasi untuk bantuan kemanusiaan tersebut. Oke, untuk memaintain itu semua karena ini negaranya banyak ya Mbak Sis, kayak 160 lebih, 193. Ya, makanya ada pertemuan rutin. Betul, setiap tahun. Setiap tahun yang selalu diadakan. Betul. Dari semua yang paling kita mungkin sekarang seringnya mendengar Dewan Keamanan ya Mbak ya, karena sesuatu sedang terjadi di secara global. Banyak. Iya, makanya Dewan Keamanan tuh kayaknya sangat sering kita dengar. Betul. Tapi platform-platform lain Mbak itu juga bagaimana pertemuan dan terus untuk menggaungkan. Ada banyak ya Mbak ya. Yang jelas yang paling penting adalah General Assembly. Itu yang terjadi, itu Majelis Umum PBB yang mengadakan summit pertemuan kepala negara setiap tahun. Nah, di pertemuan kepala negara setiap tahun itu kita bisa melihat posisi-posisi negara gitu ya. Dan yang menariknya di tahun ini summitnya semua pasti mengutip dari tentang piagam PBB ini. Sebab mungkin semua sama dorongannya, kok ini semakin terjadi konflik, bagaimana kita bisa menyelesaikan itu gitu. Nah, tapi memang tidak sederhana ya Mbak menyelesaikannya. Sebab memang ada mekanisme yang harus difahami kalau harus dilakukan gitu ya. Dan juga kemauan dari negara-negara yang memang cukup kita lihat memang cukup dominan ya, terutama dalam Dewan Keamanan itu sendiri gitu. Oke, mau tahu dong Mbak peran Indonesia? Oh iya. Karena Mbak juga hadir di sini sebagai perwakilan PBB untuk Indonesia ya Mbak. Bagaimana Indonesia nih punya impact besar buat global. Betul. Secara populasi kita besar dan kita sering sekali gitu Mbak melalui Menteri Luar Negeri kita ya Mbak ya sebelumnya dan saat ini juga terus menyuarakan hal-hal baik gitu Mbak. Betul. Indonesia yang jelas cukup berpengaruh sebab Indonesia adalah negara keempat dengan populasi terbesar di dunia dan juga merupakan negara Muslim dengan populasi Muslim yang terbesar di dunia. Jadi dengan dua kekhasan itu saja Indonesia itu sudah menjadi model bagi dunia. Ya, bagaimana kita bisa terus menjaga perdamaian di sebuah negara gitu. Sebab Indonesia ini cukup stabil ya Mbak ya. Di Indonesia ini tidak ada konflik yang besar. Itu perdamaian itu merupakan satu syarat ke dimensi yang lebih dimensi yang lebih kompleks lagi, itu pembangunan. Gitu ya. Pertama harus damai dulu, baru bisa ada pembangunan. Kalau nggak damai, nggak ada pembangunan kan. Nah, Indonesia itu dalam dua faktornya itu bisa menjadi model bagi negara-negara lain ya. Misalnya saja tadi untuk penduduk Islam terbesar gitu ya di dunia. Nah, dari kita belum sampai ke SDG ya ngobrol. Nah, tapi dari Indonesia itu Islamic financing itu merupakan sesuatu yang ditoleh dipertimbangkan keuangan syariah. Sebagai keuangan syariah, Islamic financing dipertimbangkan menjadi salah satu jalan untuk menutup gap pembiayaan dari Sustainable Development Goals. Gitu. Dan ini mungkin akan dibawa ke seminar ke pertemuan di Spanyol bulan depan kalau nggak salah di Seville untuk membicarakan bagaimana sih untuk menangani gap dari Sustainable Development Goals. Kita belum bicara tentang itu ya, karena seperti tadi Mbak Siska bilang, sebelum keberlanjutan itu perdamaian yang penting. Betul. Nah itulah Indonesia tuh menjadi role model untuk perdamaiannya itu. Ya, itu salah satu. Hati sekali Mbak mendengarnya. Ya, salah satunya itu Islamic Finance. Dan yang kedua, yang juga ini sampai sekarang sudah menjadi nyata itu adalah peacekeeping mission ya. Nah, jadi Indonesia itu merupakan top kontributor kelima terbesar di dunia untuk menugaskan ya para delegasi, para serdadu kita ya dari militer dan juga para petugas kepolisian gitu ya untuk disebarkan ke misi-misi perdamaian PBB, dan Indonesia sudah menempati 8 dari 11 misi-misi PBB di dunia. Nah, itu pasti sumbangannya besar sekali dan
alhamdulillah tuh kemarin kita sempat mengadakan media bootcamp ya, di mana teman-teman media itu masuk ke dalam pelatihan peacekeeping mission yang akan diberangkatkan ke Kongo. Dan di situ kelihatan betapa kompleksnya sebenarnya misi perdamaian. Sebab kan harus netral ya, nggak hanya nembak gitu, tapi harus netral. Dan di situ kita baru tahu faktanya bahwa Indonesia itu sangat militer-militer di Indonesia itu ya, atau petugas dari kita itu sangat dihormati oleh para milisia gitu, para penduduk yang ada di daerah konflik, karena mungkin berbeda dengan negara lain ya. Pendekatannya gitu. Kita baru aja lihat di Instagram UN Indonesia nih, gimana seorang serdadu Indonesia itu ngajarin anak di sebuah negara Afrika untuk menerima bantuan dengan 2 tangan. Hal-hal gitu. kecil ini ya Mbak ya, berimpact besar. Ramahnya. Jadi saya pernah diceritakan oleh salah seorang serdadu yang pernah ditugaskan di sana, prajurit kali ya, ditugaskan di sana. Jadi misalnya ada blok nih kan, sebab misalnya ada satu konvoi untuk membangun atau apa kan sukanya ditolak kan, karena mereka mungkin karena ya banyak milisia bersenjata atau apa di negara konflik. Nah tapi begitu tahu ini Indonesia langsung dibuka bloknya. Jadi emang itu yang sifat khas Indonesia itu yang ternyata dibawa ke misi-misi perdamaian kita gitu, dan itu merupakan duta-duta yang sangat baik ya untuk Indonesia. Oke, jadi itu salah satu poin juga yang jadi perhatian PBB, yang disyukuri PBB juga ya Mbak ya, dengan kehadiran Indonesia Jadi, saat ini. Maksudnya sebagai warga Indonesia kita harusnya bangga ya, bangga dengan otentisitas dari Indonesia yang bisa disumbangkan untuk dunia dan itu sudah diakui gitu. Nilai Pancasila kita ke bawah sampai ke global ya Mbak ya. Sampai ke global. Dan itu sekali dan tercermin dalam yaitu perilaku para prajurit kita yang ada di sana gitu. Tahun 2025 ini 80 tahun PBB sudah membantu perdamaian di seluruh dunia. Apalagi nih Mbak di momen tahun ini dalam konteks global yang sedang dicanangkan, yang sedang diramu gitu Mbak untuk terus menjaga perdamaian di dunia Mbak. Pastinya untuk mandat kami itu tidak akan pernah berubah ya. Kami akan terus mengutamakan dan mengupayakan terciptanya perdamaian di dunia, apapun itu cost-nya kepada kami. Jadi seperti kita tahu, mungkin teman-teman juga para yang nonton ini dan juga Mbak-mbak tahu bahwa kita sedang mengalami krisis ya, PBB ini. Dan krisis yang dialami PBB itu bukan main-main Mbak ya, sebab efeknya itu bisa sangat besar, terutama terhadap bantuan-bantuan kemanusiaan PBB di seluruh dunia. Dengan adanya bahayanya berhentinya mungkin bantuan ya dari negara-negara yang selama ini cukup membantu kepada PBB itu, banyak sekali misi kemanusiaan yang terancam gitu, terutama di negara-negara Afrika, negara-negara konflik begitu ya. Nah, yang pertama pastinya untuk menyesuaikan dengan realitas yang ada saat ini, Sekjen PBB Bapak kami semua, Bapak Antonio Guterres itu mengutarakan adanya reformasi PBB. Nah, reformasi ini sebenarnya sudah digaungkan sudah lama sekali oleh beliau, tapi ada momentumnya sekarang. Sehingga akan ada efisiensi, kemudian ada perampingan, restrukturisasi gitu ya. Dan memang sejak dulu kita melihat itu dibutuhkan gitu kan. Cuma bagaimana sebab kan tadi karena kita bergeraknya selalu multilateralis, kita selalu membutuhkan kesepakatan. Nah, kalau sekarang gimana lagi ya? Sebab kan sudah harus dilakukan, kalau enggak kita bisa-bisa nggak survive gitu. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan. Dan juga sebenarnya krisis keuangan ini bukan hal yang baru kok Mbak, buat kami. Nah, dengan kenyataan seperti itu ya kita harus bergerak cepat, kita harus mengadaptasi gitu ya. Tadi dengan adanya reformasi PBB, perampingan struktur dan lain sebagainya, terutama ini banyak terjadi di headquarters untuk di sekretariat sendirinya. Nah, jadi PBB itu emang mungkin berbeda. Jadi ada sekretariat PBB ya, di mana unit itu termasuk di dalamnya kami, dan sekretariat PBB itu markasnya di New York gitu ya. Dan ada agensi atau badan-badan PBB. Misalnya Mbak taunya apa? Badan UNICEF, UNESCO, WHO, FAO. Ya. Nah, di mana badan-badan ini mereka bisa mempunyai pendanaan sendiri.
Ya, bisa berdiri sendiri sebenarnya Mbak ya? Iya, jadi ada pendanaan sendiri, aliran dana sendiri yang terutama dari negara-negara donor. Nah, ini banyak sekali terdampak Mbak. Ya, misalnya kita tahu ada USAID diberhentikan ya overnight ya oleh Amerika ya dalam waktu yang sekejap. Nah, itu menghentikan program-program PBB yang didanai oleh USAID. Pastinya di Indonesia sendiri ada banyak program ini oleh USAID ya, banyak yang terdampak karena memang harus selesai karena gimana lagi kan, karena itu ditutup gitu. Nah, tapi kan juga ada program-program yang tidak hanya didanai oleh USAID, banyak yang lain. Nah, itu yang sekarang sedang diupayakan oleh para agencies ini untuk survive. Sebab tidak ada kata berhenti ya untuk urusan kemanusiaan. Tidak ada kata berhenti untuk urusan pembangunan, apalagi kaitannya dengan natural disaster. Nggak bisa gitu. Jadi kalau kata sekjen kami, tidak akan tergoyahkan komitmen kami itu. Jadi kita yang harus berjuang untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang lain. Gitu. Pelajarannya memang tidak tergantung pada satu negara ya berarti. Baik Mbak, karena tadi Mbak juga membahas mengenai ada restrukturisasi juga dan juga ada efisiensi, berarti ada anggaran, ada proyek-proyek juga yang terpaksa harus berhenti. Nah, ini proyek apa yang harus tetap jalan walaupun anggarannya dipangkas tapi tetap jadi konsentrasinya PBB Mbak programnya? Kalau di Indonesia ada 5 prioritas ya. Nah, yang pertama adalah pembangunan manusia inklusif. Ya, apa sih pembangunan manusia inklusif itu? Tadi prinsipnya Mbak sudah bilang tadi di pembukaan ya, tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi pada saat kami melakukan sebuah program pembangunan yang rentan, misalnya orang tua, anak-anak, kemudian perempuan itu tidak boleh ditinggalkan. Juga termasuk para disabilitas. Nah, itu harus selalu masuk dalam pembangunan manusia kita. Itu yang pertama. Yang kedua ada prioritasnya untuk green climate change. Change. Kemudian green development dan natural disaster. Nah, itu juga merupakan prioritas yang kedua dari program pembangunan PBB di Indonesia. Jadi kami akan selalu fokus di situ. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi dan economic reform. Ya, itu terjadi di semua program PBB. Kita tahu ya sekarang zamannya digital dan kita melihat bahwa digitalisasi ini bisa mempercepat mengakselerasi pembangunan Indonesia, sehingga itu menjadi prioritas kita. Dan yang terakhir, berarti 4 ya? 4. Boleh tambah satu lagi. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mendanai gap dalam pencapaian SDG ini. Gitu. Di Indonesia sendiri, kalau saya tidak salah ya, kita kurang 1 triliun lebih untuk mencapai SDG goals yang 17. Ini maksudnya dari program pemerintah atau dari realisasi PBB? Dari pemerintah bersama-sama pasti dengan PBB. Itu kami kurang 1,7 triliun untuk mendanai program-program pemerintah untuk mencapai SDG goals tadi. Yang paling butuh biaya besar pemberantasan kemiskinan atau ada poin lain? Semuanya Mbak, semuanya pasti prioritas gitu ya. Indonesia sendiri kan sudah mencapai menurut Bappenas 60% dari 17 goals itu. Gitu. Itu sesuatu yang kami sambut dengan baik pastinya. Tapi masih tetap kurang pendanaannya. Nah, makanya kita melihat kepada inovatif financing, salah satunya dengan Islamic financing tadi untuk mendanai kekurangan-kekurangan itu gitu. Baik Mbak Siska, berikutnya karena tadi kita sedang membahas mengenai SDG 10 tahun, sudah realisasi 5 tahun lagi targetnya, karena agendanya 2030 ya Mbak ya, ini semua tercapai. Dari 10 tahun perjalanan mencapai target 17 poin SDGs itu Mbak, apa Mbak nilai-nilai yang akhirnya terungkap juga yang justru jadi perhatian juga, jadi poin berikutnya untuk menjadi perhatian dari PBB Mbak? Iya, yang jelas 10 tahun ini yang kita pelajari bahwa SDG itu harus lebih dibumikan lagi ya Mbak ya. Belum ini ya Mbak ya? Iya, SDG itu sebenarnya milik semua Mbak. Sebab itu kan bukan hanya kesepakatan elit, tapi semua orang, semua unsur dalam masyarakat itu harus bersama-sama gitu untuk mencapai
hal tersebut gitu. Nah, ada satu kisah menarik ya dari Indonesia. Jadi ada seorang petani perempuan namanya Ibu Nisa Wargadipura. Beliau itu mempraktekkan dalam 1 hektar saja. Ada satu pesantren, belum punya pesantren, Ibu Nisa ini. Dan dalam 1 hektar tanahnya dia hanya bisa menerima 30 anak dalam pesantrennya, karena dia harus makan dari hasil tangan mereka sendiri. Jadi mereka harus di situ ada sawah, ada buah-buahan, ada peternakan. Nah, apa yang dipraktikkan oleh Bu Nisa ini merupakan, Bu Nisa itu bukan program PBB loh awalnya. Tapi Bu Nisa itu apa yang beliau praktekkan ternyata di-highlight sebagai salah satu kekayaan yang disebut dalam PBB itu pertanian keluarga. Pertanian keluarga. Jadi di mana dalam satu entity yang paling kecil gitu ya, Bu Nisa ini bisa memenuhi pangan secara mandiri gitu kan, dalam 1 hektar tanahnya itu, bayangin hanya 1 hektar loh Mbak. Di situ ada kolamnya, ada sawahnya, ada peternakannya, dan mereka harus makan dari hasil tangan mereka sendiri. Nah, oleh PBB apa yang dilakukan oleh Bu Nisa itu di-highlight sebagai pahlawan pangan atau food heroes tahun 2024 ya. Nah, itu salah satu contoh pencapaian SDG Zero Hunger gitu. Jadi harusnya lebih dekat lagi apa yang dicapai oleh masyarakat itu menjadi bagian dari refleksi bahwa semua orang itu bisa melakukan sesuatu untuk mencapai 17 tujuan itu. Itu contohnya Bu Nisa. Ada lagi Bu Nisa itu dianugerahi pahlawan pangan oleh Badan Pangan Dunia FAO. Tahun 2024. Nah, ada lagi di Yogyakarta. Itu social enterprise Mbak, perempuan namanya Aliette Green. Dia dianugerahi kewirausahaan lokal. Jadi dia membantu ibu-ibu di sana untuk menghasilkan dari nira ya, dari kelapa, Aliette Green itu, sehingga bisa membantu perekonomian dari ibu-ibu yang bergerak di situ gitu, membuat satu bahan pangan tertentu gitu dengan cara-cara sustainable. Iya. Nah, itu bagian dari United Nations Environment programnya, dan dianugerahi juga penghargaan global di Azerbaijan kemarin di Baku gitu. Nah, itu kan semua gerakan-gerakan masyarakat yang seharusnya menjadi bagian yang terus diupayakan dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang ingin terus diupayakan oleh kami di PBB. Salah satunya mungkin Tribun kan punya namanya gerakan lokal asri ya. Nah, itu kenapa kami sangat senang kerjasama dengan Tribun, sebab kan ini inisiatif dari Tribun sendiri ya, gitu kan, inisiatif dari Tribun untuk meng-highlight potensi-potensi lokal, dan itu merupakan bagian yang sah dari Sustainable Development Goals gitu. Dan kita pengennya inginnya semua bisa bergerak seperti di Tribun ini gitu. Konsepnya kan ini jadinya sama kayak Pancasila ya Mbak, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan ini bisa kita terapkan secara global. Mbak, kalau tadi kita mentionnya Tribun, maksudnya media, platform-platform besar. Kalau kita sebagai individu, Mbak, mungkin bisa dibocorin apa sih tindakan-tindakan yang sebenarnya itu adalah tindakan yang membantu kita mewujudkan 17 SDGs dari PBB, Mbak? Iya. Biasanya kalau saya ketemu sama anak SMA, nanya tentang SDG, saya pasti tanya dulu, SDG mana nih yang paling kamu suka? Itu kan banyak. Tampilin dulu 17-nya itu ya, Mbak. Ada Zero Hunger, ada Zero Poverty, ada Sustainable Cities, ada Gender Equality, banyak kan itu. Nah, biasanya nanti kalau Mbak sukanya apa misalnya? 17 itu. Aku sukanya memberantas kelaparan kali ya, Mbak ya. Zero Hunger. Nah, jadi kalau misalnya suka Zero Hunger, pasti kata kuncinya kan resilience ya, ketangguhan. Sebab kenapa harus tangguh Zero Hunger ini? Bukan hanya kaitannya dengan ekonomi, tapi juga dengan climate change, Mbak. Gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa baru sedikit sekali SDG yang tercapai sampai hari ini, ya kita sudah lihat kayaknya 5 tahun itu agak impossible ya untuk mencapai 2030 itu.
Karena ada unsur climate change yang cukup, perubahan iklim yang cukup besar untuk mengatur pangan ini gitu. Kalau dulu mungkin bisa terprediksi musim dan sebagainya atau kapan melaut gitu ya. Sekarang tuh nggak bisa, bener-bener Mbak. berubah-ubah banget ya, Mbak. Jadi harus ada ketangguhan yang memang menjadi bagian untuk mencapai zero hunger itu. Dan ketangguhan itu seperti yang kita lihat di kasus Bu Nisa tadi, itu bukan sesuatu yang dari luar. Kadang-kadang itu sudah ada dalam local wisdom-nya gitu. Misalnya untuk melaut kapan, nah itu biasanya suka ada pantun atau apa yang merupakan wisdom dari penemuan kita terdahulu. Nah itu yang mungkin harus lebih di-highlight lagi sebagai bagian dari masyarakat dari bawah untuk menciptakan untuk mencapai tujuan dari Sustainable Development Goals itu. Gitu. Oke, sebenarnya juga ini lebih ke ini ya Mbak ya, sosialisasi kita, kehidupan sosial kita juga untuk Betul. terus menjaga, intinya kan perdamaian, ada berkelanjutan hidupnya. Ada pembangunan. Ada perdamaian, ada pembangunan, dan pembangunan yang seperti apa? Pembangunan yang berkelanjutan. Gitu sih Mbak, sederhananya. Jadi kalau pembangunan yang berkelanjutan itu pada saat membangun harus juga dijaga lingkungannya, harus juga dijaga kesejahteraan pekerjanya, gitu. Harus dijaga kotanya yang sustainable. Mungkin ada teman-teman yang baru nyoba buka-buka bisnis gitu kali ya Mbak ya. Nah itu poin-poin itunya, jangan cuma mau dapet uangnya aja. Iya, jadi semua tapi harus perhatiin semuanya ya. Sustainability itu yang paling penting dan itu yang memang menjadi highlight dari PBB ini. Berikutnya nih Mbak Siska, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan pamungkas dari saya. Karena tadi kita udah ngomongin semuanya dari global sampai ke individual, apa yang harus kita lakukan, itu udah Mbak Siska kasih contohnya supaya kita semakin dekat dengan SDGs. Nah nih, PBB mungkin bisa dibilang jadi forum satu-satunya gitu ya Mbak ya, untuk negara-negara memajukan kedamaian seperti tadi Mbak Siska bilang nih, udah ada panduannya di sini, emang garis merahnya, garis besarnya adalah perdamaian dan keamanan. Betul. Dan ini tadi kita lupa, hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Ini juga ini merupakan deklarasi yang disepakati tahun 48 dan negara-negara sudah meratifikasi ini. Jadi nggak bisa kemana-mana nih kalau udah meratifikasi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Dan di Indonesia diterjemahkan dalam 12 bahasa daerah, Mbak. Kunciannya nih Mbak. Iya, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Nias, semua udah ada. Jadi dua pilar inilah yang menjadi salah satu sumbangan untuk peradaban ya. Gimana Mbak untuk terus merealisasikan, mengimplementasikan dari semua peraturan-peraturan dari buku-buku ini, dari semua yang sudah disepakati sampai nanti 2030 kita mencapai. Walaupun tadi Mbak agak pesimis, cuman ya kita masih target ya Mbak ya 2030 jadi sebenarnya di tahun ini ya, tahun 2025 ini ada yang disebutkan Pakta Masa Depan. Pakta Masa Depan? Iya, itu merupakan fakta terbaru yang disetujui oleh semua negara-negara di PBB. Yang pertama pasti untuk melanjutkan Sustainable Development Goals, dan yang kedua adalah konsisten dengan Paris Agreement. Gitu kan, tahu ya tentang perubahan iklim, ada yang namanya Paris Agreement. Nah itu yang disepakati untuk terus dilanjutkan di periode selanjutnya. Dan di Pakta Masa Depan itu ada deklarasi khusus untuk anak muda, Mbak. Oh gitu. Nah deklarasi untuk anak muda ini disebutkan bahwa nggak bisa SDG itu tercapai atau Paris Agreement itu tercapai tanpa keterlibatan anak-anak muda. Gitu. Nah jadi tadi Mbak tanya gimana sih mulai dari mana? Pasti mulai dari diri sendiri, pilih Sustainable Development Goals apa yang kamu sukain dan coba kamu praktekin dengan hal yang sederhana. Misalnya untuk lingkungan aja. Misalnya kalau kita nyalain AC di rumah gitu kan ya. Kalau nyalain AC, kalau kita nggak pakai dimatiin. Atau misalnya kalau makan jangan disisa gitu. Itu hal yang sederhana aja. Kan, Indonesia salah satu ini ya Mbak ya, negara dengan sampah makanan terbesar, food waste. Ya, jadi hal-hal yang sederhana itu tanpa kita sadar, tanpa teman-teman yang mungkin nonton ini sadar, itu bisa menyumbang terhadap tercapainya SDG itu. Nanam cabai di rumah termasuk. Nanam cabai di rumah, ya termasuk tadi ya Bu Nisa tadi. Bu Nisa tuh kan mempraktekkan itu udah bertahun-tahun gitu kan.
Nah, ternyata pada saat PBB melihat, oh ini bisa jadikan model loh di dunia apa yang dia lakukan secara konsisten. Nah, siapa tahu nih kalau ada teman-teman, anak-anak muda yang konsisten ya di bidangnya melakukan sesuatu yang sederhana, tapi ternyata berdampak untuk masyarakat dan untuk lingkungan, itu bisa di-highlight sebagai satu model di dunia gitu. Seperti yang tadi Bu Nisa, Ayat Green, dan juga ada, kalau nggak salah UNESCO ya, pernah memberikan penghargaan kepada beberapa entrepreneur anak muda di Indonesia. Jadi sangat terbuka Indonesia untuk berkontribusi global kepada dunia. Oke, boleh kali ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman kan sekarang sosmed impact-nya besar banget, mention aja ke PBB Indonesia. Silahkan. Apa Mbak kalau PBB Indonesia akunnya Mbak? UN in Indonesia. UN in Indonesia. Nah, ada di semuanya. Kita ada di TikTok, di Instagram, di LinkedIn, di Twitter, pokoknya semuanya, di Facebook. Silahkan di tag kita kalau kamu ada favorit SDG yang kamu sukain dan kamu melakukan sesuatu untuk itu. Insya Allah kalau misalnya oke, ntar kita promosiin juga. Nah, jadi program besar ya Mbak ya untuk 5 tahun lagi dikejar. Indonesia aja dulu deh tercapai ya Mbak. Lumayan ya. Iya, udah 60% loh kita loh, 40% lagi lah. 5 tahun lagi boleh ya Mbak ya. Oke. Mbak Siska, terima kasih sekali informasinya hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak dari global sampai ke individual. Betul. Ternyata kita nih sebagai manusia harus terus bermanfaat ya Mbak ya di sepanjang kehidupan kita. Oke, dan untuk set kali ini Mbak Siska, kita didukung oleh Dekor Rumah Alam Sutra, tempat terpercaya untuk mencari kebutuhan furniture dan desain interior. Temukan inspirasi ruang yang fungsional dan estetis hanya di Dekor Rumah. Dekor Rumah membuat rumah menjadi tempat terbaik untuk pulang. Gitu Tribuners. Jadi ini menginjak ke 10 tahun perjalanan SDGs Global, jelas bahwa jalan ke depan menuntut lebih dari sekedar komitmen. Tapi juga menuntut keberanian, kolaborasi, dan kejelasan tujuan. Sesuai dengan visi 80 tahun PBB, kita diingatkan bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang melindungi planet ini, tetapi tentang membangun masa depan, di mana tidak seorang pun tertinggal, di mana kesejahteraan, martabat, dan keadilan bukanlah hak istimewa, tetapi hak universal. Perbincangan episode kali ini biarkan menjadi panggilan untuk kita semua supaya bertindak lebih baik lagi untuk keberlangsungan bumi, keberlangsungan global, untuk terus bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih setara, damai, dan berkelanjutan. Mari kita arahkan aksi menuju 2030 yang asri. Sampai jumpa di episode Selasar Lokal Asri selanjutnya.